Pola hidup yang serba cepat, kurang olahraga, stres yang tinggi ditambah dengan kebiasaan makan sembarangan, ini bisa membuat resiko hipertensi dan stroke bisa datang lebih awal. Hari ini di Sehati, ada Karya Dikong atau yang biasa dipanggil Didi. Dirinya bercerita terserang stroke di usia muda. Penyebab utamanya karena hipertensi. 210 untuk tekanan darahnya. Begitu udah tahu saya stroke itu langsung kayak jeger. Tensi saat ini 120 per 70 atau 80. Dan saya sudah bisa berjalan dan bekerja lagi. Belajar dari pengalamannya Mas Didi, optimalkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan memanfaatkan teknologi laser. Simak selengkapnya hanya di Sehati. Sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Tagline ini bukan hanya sekedar kata ya pemirsa ya, tapi punya makna yang mendalam. Oke, sepakat ya? Nah, pemirsa Sehati, pola hidup yang serba cepat, kurang olahraga, stres yang tinggi ditambah dengan kebiasaan makan sembarangan, hati-hati. Ini bisa membuat resiko hipertensi dan stroke bisa datang lebih awal. Dan memang faktanya semakin banyak orang yang berusia muda yang sudah mengalami kondisi seperti ini. Makanya pemirsa, kami sayang kepada Anda. Yuk jaga pola hidup, rutin cek tekanan darah agar kita selalu sehat karena sehat itu indah ya. Bersama saya ada praktisi kesehatan Mbak Preti. Apa kabar Mbak Pret? Baik, ya. sehat. Tensi aman? Aman dong, harus. Harus ya. Dan juga ada narasumber kami, namanya Mas Didi. Masih muda, masih 30 tahunan. Mas Didi apa kabar? Baik. Sehat Mas? Sehat. Semangat Mas? Semangat. Semangat. Kesibukannya apa aja sih Mas Didi? Ya, sementara ini hanya bekerja aja sesuai dengan job desk-nya gitu ya. Kerjanya di bidang apa sih Mas Didi? Saya kerjanya di bidang accounting. Sebelum kita ngobrol, coba Mas Didi sapa nih ya. Sahabat, keluarga, teman kantor, atau mungkin keluarga yang dulu ikut membantu mensupport Mas Didi pada saat terkena stroke. Silakan disapa Mas. Halo, thank you banget untuk terus dukung saya sampai saat ini. Dan semoga nantinya saya bisa sembuh dan akan berdampak banget dalam kehidupan kalian juga dan sesama ya. Tapi sebelum kita ngobrol dengan Mas Didi, kita akan belajar dari pengalaman hidupnya. Ini kita bahas dulu ya, Sehat Info berikut ini. Ya, Sehat Infonya memang berdasarkan kisahnya Mas Didi. Karena memang stroke ini sekarang usianya banyak yang masih pada muda-muda. Ya, terutama di negara berkembang ya, salah satunya adalah negara kita. Berarti ini sebetulnya apa yang terjadi sih? Jadi banyak orang yang mengasumsikan bahwa penyakit stroke ini adalah penyakit orang tua. Padahal tidak demikian. Berdasarkan dengan data dan studi, justru dalam 20 tahun terakhir, ini terjadi peningkatan kasus stroke pada orang kelompok usia muda. Yaitu yang berusia dari 18 sampai 45 tahun, terutama di negara berkembang. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kok bisa sih itu terjadi? Yang pertama adalah tren gaya hidup kekinian, yaitu sedentary lifestyle, yang mengakibatkan seringkali kelompok usia muda ini jadi abai dengan kesehatannya. Iya. Banyak duduk, jarang bergerak, jarang berolahraga, makanan-makanan yang disajikan juga tinggi gula, tinggi garam, tinggi kalori, tinggi lemak. Banyak sih Iya, sebenarnya yang betul. mengakibatkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya seringkali kita jadi abai dengan kesehatan yang kita miliki. Lalu juga tidur seringkali diabaikan oleh kelompok usia muda karena berasa tubuhnya masih kuat. Iya, masih muda. Masih muda. Seringkali juga kita terpapar dengan radikal bebas yang mengakibatkan penuaan dini pada kualitas darah dan pembuluh darah yang tanpa kita sadari. Ditambah lagi juga ada radikal bebas yang mencemari makanan atau minuman yang kita konsumsi secara tidak langsung yang mengakibatkan proses penuaan ini terjadi dengan lebih cepat. Itu mengapa dulu banyak orang yang mengira, oh kasus stroke ini penyakit orang tua, sekarang malah menyerang anak muda. Nah, itu. Ini adalah bukti nyata bahwa penuaan dini sedang berlangsung.
Nah, makanya untuk pemirsa di rumah yang walaupun masih berusia muda, alangkah baiknya dari sedini mungkin lakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau kita tahu akar masalahnya sedini mungkin, kita bisa langsung atasi agar jangan sampai terjadi komplikasi yaitu serangan stroke. Nah, dari yang disebutkan Mbak Preti tadi, masalah kamu yang mana? Kayaknya semua sih ya. Hipertensi iya. Hipertensi. Terus, Karena apa tuh hipertensinya? Hipertensi saya tuh gara-gara saya demen makan asin-asin tuh. Tambah lagi saya tidur jam 1, jam 2 malam, jam 7 udah bangun. Begitu terus berulang-ulang. Jadi semalam hanya dapat 3-4 jam aja? Iya. Bertahun-tahun? Iya Oke. begitu. Makan nggak benar, tidur nggak benar, apalagi olahraga nggak dulu? Nggak olahraga. Dulu tuh kebetulan gendut banget ya. Emang dulu berapa kilo? Dulu itu sekitar 90 kilo. Fix Mbak Preti, 4 pilar pola hidup sehat nggak dijalankan. Gak dijalankan semua di usia muda, akhirnya tensinya tinggi sampai di angka berapa? Sampai di angka 170, 100 waktu sebelum kena ya. Pas kena itu naik jadi 210, 110. Pada saat terjadinya serangan stroke itu seperti apa? Lagi ngapain, di mana, kapan? Jadi waktu itu tuh kebetulan saya lagi bikin visa. Jadi begitu selesai bikin visa itu saya turun, saya ke bawah dan saya mau istirahat bentar sama teman saya ya. Jadi saya beli kopi gitu. Pas habis saya beli kopi, saya minum, ternyata nggak lama kemudian langsung saya puyeng, terus pingsan. Dan waktu itu dibawa ke rumah sakitnya sama temen. Sadar-sadar berapa hari? Kalau nggak salah itu sekitar 5 hari. Dan ketika udah bangun itu ternyata saya udah di bagian ICU-nya rumah sakit. Kamu anak muda, kamu sehat, tiba-tiba kena stroke. 5 hari nggak sadar, pas bangun kamu nggak bisa gerak sebelah kanan. Gimana perasaan emosional kamu itu? Begitu udah tahu saya stroke itu langsung kayak jeger. Jadi kayak oh my god gitu loh. Jadi saya langsung putus asa. Keluarga gimana, orang tua? Keluarga sih untungnya ya tetap support saya. Itu yang paling penting sih. Karena tanpa ada support dari keluarga kan saya juga nggak bisa apa-apa juga gitu. Pertanyaan saya begini nih kepada Mas Didi. Kenapa Mas Didi merasa seperti disambar petir saat tahu Mas Didi terkena serangan stroke? Kebetulan ya kalau dengar tentang stroke itu sudah sering. Dan terutama waktu itu kan saya ngelihat orang-orang yang di atas saya umurnya gitu yang sering sakit stroke gitu. Jadi saya mikir waktu itu kok gue bisa kena stroke. Iya, Tapi kan masih ternyata muda gitu ya. Dan ternyata kan saya baru tahu setelah cari-cari tahu, emang stroke itu nggak menyerang khusus untuk orang tua aja, Iya. tapi buat ke semua umur gitu. Jadi lebih sensitif nggak? Jadi mudah marah atau mungkin menangis? Oh, itu bener banget. Kayak baca buku aja, nggak tahu kenapa bisa nangis. Atau lagi ngomong aja, tiba-tiba nangis gitu. Nggak bisa kontrol emosi. Betul, ya? betul. Tapi ini cerita dulu lah. Kita lihat Mas Didi orang kan gampang senyum, aku seneng deh kalau orang yang kena stroke ya. Terus vibe-nya tuh positif kayak kamu loh Mas Didi ya. Nah. Jadi Mas Didi ini sudah menggunakan teknologi laser pemirsa. Dan kesehatannya sudah terasa jauh lebih meningkat, betul ya Mas Didi ya? Betul banget. Apa aja manfaat yang dirasakan setelah menggunakan laser? Yang pasti tuh pertama-tama saya tidur saya jadi lebih pules. Oh, Terus oke. yang kedua dari darah tinggi. Sekarang dari jadi laser berapa ini. tensinya? Kalau sekarang itu antara 110 atau 120 per 70 atau 80. Bagus. Iya. Selain tensi yang tinggi kan dulunya ada asam urat yang tinggi ya. Iya. Dulu asam urat pernah mencapai angka berapa? Asam urat itu pernah sampai 8, 8, sekarang sekarang 6. 6. Good. Oke, udah Udah bagus. bagus, di bawah 7. Udah lebih Good, good. terkendali. Kalau kolesterol, gula darah ada masalah dari dulu? Tidak ada. Tidak ada. Untungnya nggak kena. Oke, berarti dari hasil pemeriksaannya sudah oke ya Mas Didi ya. Iya. Nah, sekarang ke pergerakan nih. Dulu sebelum pakai laser, pergerakan tangannya seperti apa dan setelah pakai laser bagaimana? Sebelum pakai laser itu kayak angkat ya sekedar begini aja lah ya. Maksimal segitu dulu Iya, tuh. ha-ha. Oke. Tapi setelah pakai laser ya saya udah bisa lebih tinggi, terus Oke. masih bisa dimain-mainin di atas nih begini. Iya. Kalau jalan dulu nggak bisa jalan sama sekali? Awalnya justru saya nggak bisa jalan sama sekali, terus kan saya latihan. Tapi cara jalan saya tuh masih aneh waktu itu. Jadi kalau misalnya jalan tuh 1-2 begini, kalau saya tuh 1 nendang dulu, baru napa. Dilempar. Yes, Cara betul. jalannya masih dilempar dulu. Betul. Oke, kalau sekarang Kalau sekarang sudah lebih baik. berarti kekakuannya sudah berkurang ya. Betul. Artinya Mas Didi sudah merasakan penggunaan teknologi laser buat kesehatannya, ya. Dia rutin menggunakan yang di pergelangan tangan, betul? Ya, betul. Nah, intranasal yang di rongga hidung dipakai rutin juga nggak? Dipakai dong, kalau enggak saya nggak mungkin sembuh dari vertigo saya. Oke,
Pergelangan tangan rutin dipakai. Intranasal rutin dipakai. Ada yang penting juga dipakai buat mereka yang terkena stroke, yaitu teknologi NMES buat melatih otot dan syaraf. Rutin juga dipakai? Iya. Di mana dipakainya? Saya di kaki sama tangan. Ini adalah cara yang bisa kita tiru ya pemirsa ya. Buat Anda yang punya masalah yang sama, apa yang dilakukan sama Mas Didi ini boleh kita tiru loh. Rutin, disiplin menggunakan teknologi laser, pergelangan tangan, intranasal dan juga NMES-nya. Bukan begitu Mbak Preti? Iya, betul sekali. Sebenarnya cerita dari Mas Didi ini jadi pelajaran yang sangat baik untuk pemirsa, terutama yang masih muda-muda. Ingat, kalau misalkan Mas Didi pernah mengalami serangan stroke, untuk Anda yang belum pernah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Salah satunya adalah optimalkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan memanfaatkan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini memiliki satu kesatuan yang digunakan dalam rongga hidung, ya ini kita sebut dengan intranasal. Tujuannya adalah untuk memperlancar aliran darah di area kepala sehingga bisa membantu proses pemulihan stroke dengan lebih optimal. Mencegah terjadi serangan stroke yang pertama maupun berulang, mencegah terjadi kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti migrain, vertigo ya, tadi sempat mengalami vertigo, lalu sinusitis, lalu juga gangguan saluran napas. Jadi pakai sekarang juga, dan untuk Anda yang masih muda, ayo hadiahkan hadiah terbaik untuk orang tua kita. Jadi jangan cuma kita saja yang sehat. Bagaimanapun kesehatan orang tua ini adalah kebahagiaan yang paling mendalam untuk seorang Sepakat anak. sekali. Sepakat ya? Yes. Makanya take action sekarang juga. Pakai lasernya, hadiahkan lasernya juga untuk orang tua Anda sekarang juga. Pemirsa, Mas Didi sudah merasakan manfaat dari AccuLaser. Ya. Tensinya dan asam uratnya dulu adalah biang kerok, dia sampai harus terkena stroke. Masih muda, sekarang sudah terkendali setelah menggunakan teknologi laser. Jadi buat Anda pemirsa, kami yakin Anda juga ingin mendapatkan dan merasakan manfaat yang sama seperti Mas Didi. Ayo yang muda-muda pakai AccuLasernya, karena ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Dan juga sebagai bentuk upaya pencegahan penyakit. Ya, bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, asam urat, kolesterol, dan gula darah yang tinggi. Nah, dengan penggunaan rutin, harapannya Anda juga bisa tercegah dari komplikasi berbahaya, nyawa taruhannya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, jauh-jauh deh. Ya, nih, AccuLaser dari Gogomol. Nah, ya, ini adalah alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan banyak orang dan sekarang waktunya Anda yang merasakannya pemirsa. Jadi ayo pemirsa konsultasikan kondisi kesehatan Anda sekarang juga melalui nomor yang ada di layar TV. Ada kan? Hubungi sekarang atau boleh catat atau foto dulu nomornya tapi pastikan sudah sesuai. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu resmi dan bergaransi. Ya, dan itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, dan ingat Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau boleh, ya Anda langsung aja datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Yo pemirsa, berapapun usia Anda, jaga kesehatan, gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Sehati, sehat itu indah. Didukung oleh Gogomol dan AccuLaser. Sehati, sehat itu indah.
Kembali di Sehati, sehat itu indah. Sekarang ada informasi pemirsa, tahukah Anda ada loh singkatan 4M ya yang menghambat pemulihan stroke. 4M ini adalah serangkaian ya yang menandakan pola hidup yang tidak sehat yang bisa menghambat pemulihan stroke. Jadi kalau pemirsa di rumah ada yang mengalami serangan stroke dan ingin pulih, ya jangan dilakuin 4M ini. Nah, Nah, kayak M apa yang aja tuh? pertama, malas gerak, mager. M yang kedua adalah mata melekan, sering begadang Begadang. maksudnya. Lalu yang ketiga adalah makan yang nggak dijaga. Lalu yang keempat adalah merokok. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Malas gerak ini akan membuat ototnya semakin tidak siap untuk dilatih. Akhirnya bisa menghambat proses pemulihan karena pergerakannya tidak terjadi secara optimal. Nah, sebenarnya kita juga paham kalau misalnya pada pasien stroke, otot ini pasti mengalami kelemahan. Tapi bukan berarti Anda jadi malas bergerak. Anda tetap harus menggerakkan secara aktif maupun pasif. Kalau misalnya masih nggak bisa, yuk bantu dengan teknologi NMES yang sudah dimanfaatkan oleh Mas Didi. Lalu M yang kedua adalah mata melekan. Kita juga paham kalau pada penyintas stroke seringkali terjadi gangguan tidur. Susah tidur, betul? Iya, susah banget mau tidur. Ya. Nah, inilah mengapa peranan teknologi laser bisa membantu agar irama alami yang ada di dalam tubuh kita ini kembali. Namanya adalah siklus sirkadian. Pakai pada saat malam hari agar tubuh menghasilkan hormon melatonin, jadi tidurnya menjadi lebih nyenyak. Ya. Pemulihan stroke bisa digapai. Lebih cepat, ya. Nah, M yang ketiga, makan yang nggak dijaga. Ini tetap mau gimana pun makannya harus diatur pemirsa. Perbanyak protein, serat, ya sayur-sayuran, buah-buahan. Hindari juga gula, garam, lemak maupun kalori secara berlebihan. Tapi kalau ingin sesekali ya pastikan dibatasi jumlahnya. Nah, itu. Dan kalori ini tetap harus dimanfaatkan dengan baik, harus dibakar. Pakai teknologi laser agar proses metabolismenya menjadi lebih baik. Sehingga kadar kolesterol, gula darah, asam urat bisa terkendali. M yang terakhir merokok, ya memang mau gimana pun caranya harus harus dihindari keterlaluan sih Anda pemirsa. masih Kalau merokok. misalkan sudah disentil, sudah diberikan peringatan tapi masih merokok, pokoknya mau gimana pun rokoknya harus di stop. Upayakan hindari 4M ini agar pemulihannya dapat berjalan dengan baik. Manfaatkan teknologi laser, intranasal dan teknologi NMES yang sudah menjadi satu kesatuan. Nah, jangan sampai Anda yang mau sembuh dari stroke, jangan yang 4M tadi jauh-jauh, ya, jauh-jauh. Oke, nah kami juga mendapat informasi, jadi Mas Didi ini memang apa ya, ada riwayat kesehatan yang tadi kena stroke gara-gara tensi tinggi, plus ditambah pernah jatuh sampai patah kaki. Iya. Kejadiannya kapan, di mana itu? Kejadiannya itu kalau nggak salah tahun lalu dan itu lagi pas makan siang. Jadi dari motor mau turun untuk ke suatu toko, tiba-tiba kaki saya nyangkut yang stroke sama kaki normal. Jadi plek, terus Oh, jadi jatuh. keselimpat kaki sendiri. Betul, Oke. hilang keseimbangan, jatuh. Prak, berasa banget bunyinya. Aduh, aduh. Gitu. Terus apa hasilnya apa? Patah tulang. Di tulang mana? Sini. Terus dioperasi. Iya, dioperasi, betul. Aduh. Nah, ini juga jadi pelajaran ya untuk pemirsa. Memang penyintas stroke ini beresiko jatuh karena anggota gerak tubuhnya sudah mengalami kelemahan dan kekakuan. Sehingga kalau dalam berjalan, berdiri, maka tumpuannya hanya pada anggota yang masih sehat. Akhirnya tidak seimbang. Belum lagi juga kalau misalkan memang menyerang pusat keseimbangan yang ada di otak. Seringkali penyintas stroke ini mengalami vertigo tapi yang sifatnya bukan sampai muter banget. Iya. Yang kayak kalau kita bilang tuh ngambang gitu. Mas Didi pakai lasernya sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Kapan aja itu? Biasa bangun tidur sama pas mau tidur. Soal NMES nih, NMES ini jadi untuk melatih otot dan syaraf yang berarti ya. Ini rutin digunakan juga oleh Mas Didi di tangan kanan sama di kaki kanan, gitu kan ya. Emang terasa bedanya sekarang pergerakan kaki sama tangannya? Terasa banget, karena kalau dulu yang misalnya mau jalan apa segala itu agak sulit, sejak pakai itu jadi bisa lebih lancar jalannya. Dan tangan pun juga begitu. Dulu kayak nggak bisa ngapain gitu. Kalau sekarang sudah jauh lebih bisa. Saya ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa jadilah orang yang bijak dan pintar. Ya. Kalau orang pintar belajar dari pengalaman sendiri.
kalau orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Nah, makanya pemirsa harus bijak belajar dari pengalamannya Mas Didi. Kalau ada tensi tinggi, segera dikendalikan. Jangan sampai tunggu mengalami sendiri. Nah, salah satunya adalah manfaatkan teknologi laser, intranasal, dan NMES yang menjadi satu kesatuan. Saya bahas satu persatu. Kenapa sih tiga-tiganya penting untuk penyintas stroke? Pertama, teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri akan menyinari pembuluh darah dan titik akupuntur. Pembuluh darah ini akan diajak untuk menghasilkan zat NO, diedarkan ke seluruh tubuh, dan tugasnya adalah meningkatkan kelenturan pembuluh darah dan menguraikan gumpalan darah. Jadi di sini tensinya jadi stabil, seperti yang dirasakan oleh Mas Didi. Tapi pada waktu bersamaan kualitas darah ini meningkat. Nah, tapi di sisi lain ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru yang juga diaktifkan. Nah, dari sana saja kita dapat tuh kualitas darah, pembuluh darah, seluruh tubuh terutama jantung dan paru yang dalam keadaan optimal. Nah, sekarang menggunakan intranasal ini tentunya dapat membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi bisa bayangin ya pemirsa, seluruh tubuh terjaga, di area kepala juga difokuskan, terutama di organ otak agar terjaga dengan lebih baik. Nah, teknologi NMES ini jadi pelengkapnya lagi nih pemirsa, satu kesatuan, saraf dan otot. Digunakan pada otot yang ingin Anda latih. Ditempelin aja, bisa pada lengan bawah, lengan atas, tungkai bawah, paha depan, paha belakang, punggung, pinggang. Tujuannya adalah agar terjadi pergerakan secara pasif, sehingga otot ini lebih siap untuk diajak latihan. Tapi di luar dari itu bisa membantu mengurangi kekakuan atau spastisitas yang sering terjadi pada penyintas stroke. Lebih jauh lagi bisa juga dimanfaatkan sebagai bentuk pencegahan. Jadi untuk Anda yang masih muda, ayo bertindak sekarang juga. Kesehatan ini adalah harta yang paling berharga untuk kita semua. Kalau bukan Anda yang jaga, pertanyaannya siapa lagi? Nah, Karena kesehatan kita tanggung jawab personal masing-masing ya Mbak Berarti betul ya. sekali. Hadiahkan juga hadiah terbaik untuk orang tua Anda. Jawabannya adalah teknologi laser yang memiliki satu kesatuan dengan intranasal dan NMES sekarang juga. Oke, Mbak Berarti mari kita rangkum ya, pemirsa kita rangkum ya. Perubahan sebelum dan sesudah ya menggunakan laser yang dirasakan oleh Mas Didi. Oke, Mas Didi. Dulu sebelum terkena stroke, rekor paling tinggi tensi pernah berapa? Sebelum kena stroke 170/100. Paling tingginya lagi pernah berapa? Pas stroke-nya 210/110. Sekarang setelah rutin menggunakan laser, berapa rata-rata tensinya? 110 atau 120/70 atau 80. Mas Didi, dulu kamu atas nama pekerjaan sering nggak cukup tidurnya. Apalagi ditambah kena stroke, tambah susah tidurnya, betul? Betul. Setelah menggunakan laser, apa kabar tidurnya? Tidur saya jauh lebih baik dan lebih gampang tidur. Aku mau lihat gerakan tangan dan kakinya sekarang. Tangannya coba. Kakinya bisa jalan, bisa Kaki diangkat. Sudah bisa diangkat. Sudah bisa diangkat. Iya. Ya udah nggak butuh bantuan alat lagi buat berjalan. Nggak perlu. Lebih lancar bergerak mana? Dulu atau sekarang setelah menggunakan laser? Lebih lancar sekarang karena menggunakan laser. Yes. Asam urat juga dulu pernah bikin masalah tuh. Di Betul. atas 8 katanya Betul. ya. Setelah pakai laser sekarang berapa asam uratnya? 6. Pemeriksaan lain apa kabar setelah pakai laser? Semuanya jauh lebih baik. Kolesterol nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Gula darah nggak ada masalah? Gula darah juga nggak ada. Mas Didi, kamu ajakin yang masih pada muda-muda nih, yang pada muda-muda, ajakin untuk jaga hidup sehat dan pakai laser. Karena Mas Didi sudah merasakan manfaatnya. Ayo. Buat teman-teman sekalian yang saat ini mungkin sakit atau yang belum sakit, stroke sama sekali, tetap gunakan laser, baik itu untuk pencegahan atau penyembuhan. Karena ini sangat berguna banget buat kehidupannya. Dan jangan lupa jaga hidup Anda sehat-sehat ya. Oke. Pola hidup sehat harus diusahakan sekarang juga, jangan ditunda lagi ya. Mas Didi, makasih. Cerita dari Mas Didi ini bukan hanya membuka wawasan, tapi juga sebagai pelajaran. Ya, sebagai pelajaran hidup untuk kita semua nih. Ini berharga sekali soalnya. Jadi buat Anda nih pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini, kami yakin Anda juga pasti ingin mendapatkan manfaat yang sama ya dari teknologi laser. Yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser. Pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga sebagai upaya pencegahan ya, supaya Anda bisa mengendalikan hipertensi, kolesterol, asam urat dan gula darah yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi atau komplikasi yang berulang
ya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi lainnya. Ingat nih pemirsa, produk Aculaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar TV. Hanya nomor ini. Dan ingat juga, Gogomol adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Aculaser selama lebih dari 10 tahun. Nah, ini yang penting nih pemirsa. Gogomol ini sudah tersertifikasi ISO 9001 ya dengan pelayanan taraf internasional. Dan Gogomol juga telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol. 2 jempol nih dari saya ya. Jadi ayo segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang ada di layar TV. Ada ya, hubungi sekarang juga dan pastikan produk yang Anda dapatkan itu resmi dan bergaransi. Boleh hubungi sekarang atau catat foto dulu nomornya silahkan, tapi pastikan sudah sesuai. Ya, ingat juga nih pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati jika ada penawaran yang mengatasnamakan Gogomol. Ya, atau boleh Anda dapatkan langsung, kunjungi saja Cafe Showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Terima kasih. Ya telah menyaksikan Sehati di episode kali ini. Sehat selalu, karena sehati, sehat itu indah. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan. Terus suka pusing. Nah setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Sehati, sehat itu